Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabea, saya Geofrila Tuti Paliama, peserta Latsar golongan 3 angkatan 27. Saya adalah guru kelas yang ditempatkan di SD Negeri 1 Galala. Pada saat ini saya akan menyampaikan hasil aktualisasi dan habituasi saya. SD Negeri 1 Galala adalah lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah Kota Ambon. Letak sekolah ini ada pada Jalan Kapten Pire Tendean Galala, Kecamatan Sirimau. Sekolah ini berdiri pada tahun 1950. Sekolah ini dipimpin oleh Ibu Anifera Barataman, SPD. Inilah hari pertama saya melakukan masa habituasi. Dalam masa habituasi ini saya berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan ini. Dalam konsultasi ini saya mendapat persetujuan untuk melaksanakan aktualisasi saya. Dengan kegiatan pertama, sosialisasi perubahan pola pikir peserta didik tentang sampah dengan kegiatan PTS. Di sini sebelum saya melakukan sosialisasi, saya berkonsultasi dengan mentor dan coach saya untuk kegiatan sosialisasi ini. Selanjutnya saya membuat surat undangan untuk peserta didik hadir dalam sosialisasi ini. Setelah itu, saya menyiapkan materi sosialisasi dengan sebaik mungkin. Berikutnya saya menyiapkan alat bahan dan ruangan sehingga dapat dipakai sebagai sarana untuk menunjang sosialisasi saya. Kemudian saya melakukan sosialisasi kepada peserta didik agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga kebersihan. Selanjutnya, saya menyuruh salah seorang siswa untuk mempraktikkan kegiatan PTS. Langkah terakhir yang saya lakukan, saya melaporkan ke mentor dan coach untuk kegiatan sosialisasi saya telah selesai. Output dari kegiatan satu yaitu terbentuknya pola pikir peserta didik tentang sampah dengan gerakan PTS. Kegiatan kedua, pembuatan tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik. Sebelum saya ada dalam kegiatan ini, pertama-tama saya mengkonsultasikan dengan mentor dan coach tentang kegiatan ini. Berikutnya saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat tempat sampah. Berikutnya saya menjelaskan kepada peserta didik jenis sampah organik dan anorganik. Langkah berikutnya bersama-sama peserta didik membuat tempat sampah organik dan anorganik. Di sini saya membagi peserta didik menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama membuat tempat sampah organik dan kelompok yang kedua membuat tempat sampah anorganik. Selanjutnya, bersama-sama dengan peserta didik menaruh tempat sampah organik dan anorganik di depan kelas. Selanjutnya, saya melaporkan kepada mentor dan coach bahwa kegiatan ini telah selesai. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya tempat sampah organik dan anorganik. Kegiatan ketiga, pembuatan kerajinan tangan dari bahan bekas. Pertama-tama saya berkonsultasi dengan mentor dan coach mengenai kegiatan ini. Langkah berikutnya saya membentuk siswa dalam 4 kelompok. Selanjutnya saya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kerajinan tangan dari bahan bekas. Kemudian peserta didik mengerjakan kerajinan tangan dari bahan bekas dalam kelompoknya masing-masing. Langkah berikutnya, mereka mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Setelah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing, maka saya mengakhiri kegiatan hari ini dengan melaporkan diri kepada mentor dan coach bahwa kegiatan kerajinan tangan telah selesai. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan kerajinan tangan dari bahan bekas. Kegiatan yang keempat, jumpa berlian bagi peserta didik.
Kegiatan ini diadakan sebanyak 2 kali pada setiap hari Jumat, pada lingkungan sekolah dan pada lingkungan masyarakat. Pada lingkungan sekolah, pertama-tama saya berkonsultasi dengan mentor dan coach tentang gerakan jumpa berlian. Setelah saya mengkonsultasikan kegiatan ini, saya melakukan persiapan sebelum melaksanakan jumpa berlian. Pada kegiatan jumpa berlian yang diadakan pada lingkungan sekolah, siswa dibagikan menjadi beberapa kelompok untuk membersihkan lingkungan sekolah. Setelah siswa selesai melakukan jumpa berlian, di sini saya menyuruh siswa untuk melakukan proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Setelah kegiatan ini selesai, saya melaporkan kepada mentor dan coach bahwa kegiatan jumpa berlian di lingkungan sekolah telah selesai. Jumat berikutnya, saya melakukan jumpa berlian di lingkungan masyarakat. Lokasi yang saya ambil di bawah jembatan Merah Putih, Desa Galala. Sebelum saya melakukan kegiatan ini, saya berkonsultasi dengan mentor dan coach tentang kegiatan jumpa berlian. Berikutnya, saya membuat surat untuk dimasukkan kepada pemerintah Desa Galala. Selanjutnya, saya melakukan persiapan sebelum ada dalam pelaksanaan jumpa berlian. Selanjutnya, saya mengarahkan peserta didik menuju lokasi yang sudah ditentukan, yaitu di bawah jembatan Merah Putih Desa Galala. Sesampainya di bawah jembatan Merah Putih, saya memberikan arahan sekaligus membagi siswa dalam beberapa titik. Kemudian peserta didik mulai melaksanakan tugas mereka masing-masing. Di sini peserta didik saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk membersihkan lokasi di bawah jembatan Merah Putih. Saya mengarahkan peserta didik ada dalam pemilahan sampah organik dan anorganik. Setelah kegiatan ini selesai, saya melaporkan kepada mentor dan coach untuk kegiatan jumpa berlian di hari ini. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan jumpa berlian bagi peserta didik. Kegiatan kelima, pembuatan hidroponik sederhana menggunakan botol bekas. Sebelum ada dalam kegiatan ini, pertama-tama saya mengkonsultasikan dengan mentor dan coach mengenai pembuatan hidroponik sederhana menggunakan botol bekas. Selanjutnya, saya menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan hidroponik sederhana. Pada pembuatan hidroponik sederhana ini, di minggu pertama saya sudah menanam bibit agar nantinya dapat digunakan dalam hidroponik sederhana. Selanjutnya, saya menjelaskan kepada peserta didik apa yang dimaksudkan dengan hidroponik. Setelah saya menjelaskan kepada siswa, saya menyuruh siswa untuk melakukan kegiatan hidroponik sederhana menggunakan botol bekas. Dalam tahapan ini, siswa diajar bagaimana untuk bisa mengerjakan hidroponik sederhana menggunakan botol bekas. Setelah membuat tanaman hidroponik, saya mengarahkan siswa untuk meletakkan tanaman hidroponik di tempat yang sudah disediakan. Berikutnya, saya melaporkan kepada mentor dan coach bahwa kegiatan ini telah selesai. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan hidroponik sederhana dari botol bekas. Kegiatan keenam, melaksanakan evaluasi terhadap sikap peduli lingkungan. Langkah pertama yang saya buat, saya mengkonsultasikan dengan mentor dan coach. Selanjutnya, saya membuat soal kuesioner agar nantinya diisi oleh peserta didik. Setelah itu, saya membagikan kepada peserta didik untuk mengisi sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Setelah peserta didik selesai mengisi kuesioner mereka masing-masing, saya mengumpulkan kuesioner yang diisi dan saya menganalisis jawaban tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dalam laporan evaluasi kuesioner ini, saya membuat dalam diagram
Selanjutnya saya melaporkan kepada mentor dan coach bahwa kegiatan saya telah selesai. Hasil dari kegiatan ini, tercapainya tingkat pemahaman peserta didik tentang sikap peduli lingkungan. Demikianlah 6 kegiatan inisiatif yang saya lakukan pada masa habituasi di SD Negeri 1 Galala. Dan terlihat adanya peningkatan sikap peduli lingkungan pada peserta didik. Akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ila sangat bermanfaat bagi peserta didik, terutama disiplin dalam kebersihan, yaitu membuang sampah pada tempat yang disediakan. Dengan kegiatan ini juga membawa manfaat bagi peserta didik, bagaimana mengolah bahan bekas berupa botol minuman yang tidak terpakai menjadi wadah bagi penanaman tanaman hidroponik dan juga kerajinan tangan untuk menambah kreativitas siswa. Dan sekolah mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa masa habituasi telah berakhir. Demikianlah laporan aktualisasi saya pada masa habituasi. Sekian dan terima kasih.